pengadilan memutuskan untuk diberikan kepada Bapak Virgon. Terkait mobil itu juga masuk harta bersama. Memang mobil pun itu atas nama Ibu Inara, tapi itu termasuk harta gonogini antara Ibu Inara dan Bapak Virgon. Karena harusnya meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bapak Virgon. Mungkin bisa ceritakan Bang bagaimana posisi hukum yang sebenarnya waktu itu Bang? Iya, terkait rumah, tidak hanya rumah ya, rumah, kemudian mobil, kemudian royalti, itu semua sudah selesai. Bahwa rumah dan mobil itu harta bersama, harta gonogini, begitu juga dengan royalti. Itu sudah selesai. Jadi tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Rumah itu memang atas nama Ibu Inara, tetapi sudah ditetapkan sebagai harta gonogini antara Bapak Virgon dan juga Ibu Ina Rusli. Gitu. Tapi Bang waktu masih kuasa hukumnya mungkin gimana sih Bang, kan Firgo ini mempertanyakan status sertifikat rumah yang sudah atas nama Inara dapat menunjukkan putusan pengadilan yang menyatakan rumah tersebut sebagai harta bersama pernyataan anak gitu. Ya, jadi memang tujuan rumah itu kan harta bersama dan ditetapkan sebagai harta bersama dan juga diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi secara verbal mereka sudah menyepakati bahwa rumah itu peruntukannya untuk anak-anak dan hanya bisa dijual berdasarkan putusan pengadilan agama Jakarta Barat sampai Mahkamah Agung itu sampai anak-anak berusia 21 tahun. Jadi sebelum anak-anak tidak berusia 21 tahun, rumah itu tetap rumah yang harus diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi anak-anak harus tinggal di situ gitu. Harus tinggal di situ dan tidak bisa dialihkan, dijual atau diperjualbelikan ke pihak lain. Itu berdasarkan putusan pengadilan. Oh, Kena itu juga berlaku untuk harta-harta lain apa rumah aja Bang? itu rumah saja itu. Kalau untuk mobil Bang gimana Bang? Terkait mobil itu juga masuk harta bersama. Memang mobil pun itu atas nama Ibu Inara, tapi itu termasuk harta gonogini antara Ibu Inara dan Bapak Virgon. Terkait informasi bahwa dari Bapak Virgon dalam statusnya digadai atau BPKB-nya digadai, menurut saya itu hal yang tidak baik karena harusnya meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bapak Virgon sebagai pemilik harta bersama dari mobil itu. Menurut saya seperti itu. Jadi itu maksudnya uh, secara hukum itu Inara tuh bisa kasus hukum ya di soal mau gadaian gitu, soal gadai dari mobil gimana? Ya, saya tidak mau berkomentar lebih jauh karena itu kan mantan klien ya. Karena saya punya kode etik juga, tapi ada baiknya ke depannya terkait pengalihan kepemilikan yang merupakan harta bersama itu harus disetujui oleh para pihak terlebih dahulu. Harusnya seperti itu secara formalitas, secara legal harusnya seperti itu. Tapi saya bertanya pada abang sebagai praktisi hukum juga yang orang yang mengerti hukum sebagai pengacara. Kalau untuk kayak hal kayak gitu kenanya itu pasal berapa? Mungkin konsekuensi hukum itu seperti apa Bang? Ya seandainya ada pengalihan harta bersama tanpa persetujuan para pihak, itu bisa ada potensi hukumnya baik secara pidana maupun secara perdata. Tapi karena putusan ini pun belum dieksekusi, jadi eksekusi secara sukarela bukan melalui pengadilan. Harusnya Ibu Inara bisa berkomunikasi dengan baik dengan Bapak Virgon terkait penyelesaian mobil itu. Itu abang mengetahui nggak kapan digadaikan? Tidak tahu. Tidak tahu. Saya sudah tidak ada kontak lagi dengan Ibu Inara juga gitu. Untuk kasus ilegal akses juga yang Iya. melibatkan sebelumnya sempat ada dugaan ilegal akses yang melibatkan pihak Inara. Apakah kasus tersebut ada korelasinya langsung atau tidak langsung dengan sengketa harta gonogini yang muncul ini Bang? Ya terkait illegal akses ya. Illegal akses ini kan diatur dalam pasal 30 Undang-Undang
informasi dan transaksi elektronik. Nah, illegal access ini perlu dibuktikan juga oleh para pihak, terutama pelapor dan terlapor di Bareskrim. Dan juga terkait lokusnya atau lokus deliktinya, tempat peristiwa illegal access yang diduga dilakukan oleh terlapor. Kalau ternyata keduanya memiliki akses, baik pelapor dan terlapor, menurut pendapat hukum saya itu tidak termasuk delik illegal access. Karena keduanya memiliki akses terhadap data CCTV yang direkam di dalam rumah yang merupakan harta bersama. Jika seperti itu. Kedua, pihak yang diberikan akses CCTV berupa rekaman itu perlu pendalaman lagi dari proses penyelidikan. Apakah pemberian CCTV oleh pihak A kepada pihak B itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu perlu pendalaman dari penyelidikan karena CCTV ini kan merupakan data pribadi juga ya. Isinya merupakan yang sifatnya privacy atau privat. Oleh karena itu perlu pendalaman apakah pemberian itu termasuk dalam pelanggaran hukum publik seperti Undang-Undang ITE atau itu sebenarnya merupakan proses pemberian yang sah atau akses yang sah dari pihak yang memberikan kepada pihak yang diberikan CCTV tersebut. Itu. Bang, ini bang kan Virgon kan mau fight untuk hak asuh anak bang. Terus ini ada potensi novum baru nih untuk hak asuh bang. Dan apakah masalah hukum yang seperti dugaan pegadaian BPKB itu bisa jadi novum bang untuk meninjau kembali putusan hak asuh anak yang sudah inkrah bang? Iya, terkait hak asuh kan memang secara putusan pengadilan waktu itu saya berhasil meyakinkan majelis bahwa hak asuh itu harus berada pada Ibu Inara Rusli. Kemudian ada peristiwa-peristiwa selanjutnya yang ternyata menurut Bapak Virgon peristiwa-peristiwa ini bisa menggugurkan atau mencabut hak asuh anak yang sebelumnya diberikan oleh pengadilan kepada Ibu Ina Rusli, kemudian dicabut dan dialihkan ke Bapak Virgon. Itu hak Bapak Virgon untuk bisa melakukan itu. Tapi Bapak Virgon harus membuktikan pertama bahwa Ibu Ina Rusli secara hukum dan juga secara material tidak mampu lagi untuk mengasuh anak-anak itu tersebut secara baik. Kedua, Ibu Ina Rusli secara ekonomi tidak sanggup lagi untuk bisa menafkahi anak-anak itu walaupun nafkah itu berasal dari Bapak Virgon. Contoh, waktu itu sudah diberikan dan diperjanjikan nafkah anak diberikan sekian oleh Bapak Virgon kepada Ibu Inara. Tapi ternyata pun uang itu ternyata digunakan untuk hal yang lain, sehingga menjadi pertanyaan juga ada gadai BPKB menurut versi Bapak Virgon. Itu menjadi pertanyaan, uang nafkah itu kemana? Kenapa Ibu Inara tidak menjalankan amanat Bapak Virgon untuk bisa mengelola uang itu khusus peruntukan untuk anak-anak? Itu bisa menjadi alasan kedua. Alasan ketiga, Ibu Inara Rusli tidak bisa lagi berkapasitas sebagai seorang ibu yang baik. Kenapa? Karena terkait dengan kasus Mawa dan juga Insan. Kasus Mawa dan Insan ini menjadi penilaian majelis hakim terkait dengan integritas Ibu Inara untuk mengasuh anak-anak karena majelis hakim pengadilan agama ketika mau mencabut hak asuh anak dan memberikan kepada pihak yang lain itu sangat mempertimbangkan sisi psikologis anak. Apakah anak tersebut secara psikologis lebih sehat atau lebih mentalnya lebih kuat, lebih bisa menjadi anak-anak yang baik di bawah pengawasan siapa? Apa pengawasan ibunya, hak asuh dari ibunya atau bapaknya?
Kalau ternyata Bapak Virgon bisa membuktikan bahwa lebih baik anak-anak itu diasuh oleh Bapak Virgon, itu menjadi alasan ketiga yang bisa mencabut hak asuh anak dari Ibu Inara dan pengadilan memutuskan untuk diberikan kepada Bapak Virgon seperti itu. Jadi itu hal-hal yang tadi abang sebutkan itu bisa ya mengubah putusan yang sudah inkrah itu menjadi Bisa, uh, uh, bisa. Itu menjadi upaya hukum baru untuk Bapak Virgon di pengadilan agama.